Sahih Bukhari ini ada Sahih Bukhari ini ada yang cetakan Sultaniyah, ada cetakan Salafiyah, ada yang lain gitu kan, ada cetakan dari Ibnu Katsir, dari Ibnu Khalafa, ada Darul Awqaf. Nah ini silakan boleh. Kalau saya sih milih kalau begini, milihnya yang ada tahqiqnya. Kalau sudah tahqiq itu, ini tahqiqnya Abdul Baqi, ini tahqiq Mustafa Al-Bugha gitu kan. Kita lihat kitabnya. Bisa PDF, nanti teman-teman bisa download atau bisa juga cari terjemahannya Sahih Bukhari, jadi bisa dilihat ya. Saya sih pengennya kalau nanti itu, ini kan kajian kitab hadis, jadi biasanya kalau kita kuliahnya di offline itu saya biasanya sama dosennya dibawakan kitabnya langsung. Jadi ditunjukin ini adalah kitabnya. Cuman kan kalau kita ini sekarang kan online ya. Jadi kita pakai PDF aja. Nah, ini Al-Jami' As-Sahih. Ya Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari satu. Jadi biasanya dimulai dengan mukadimah dulu. Mukadimah ada pengenalan siapa beliau gitu kan. Bagaimana Imam Bukhari itu menghafal hadis. Jadi kalau bisa diterjemahkan ini enak, nanti bisa ditulis di makalahnya gitu kan. Bagaimana hafalan bagusnya, hafalan beliau seperti apa. Kemudian Ashahul Kitab Ba'dal Quran. Jadi kitabnya Imam Bukhari itu dianggap kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi nama Sahih Bukhari itu nama lengkapnya adalah Al-Jami' As-Sahih Al-Musnid min Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Nama lengkapnya. Dimulai dengan Kitabul Wahyu. Ini bab pertama. Hadis pertamanya itu adalah ini, nanti nanti saya minta baca kalau di kelas, baca ini kitabnya seperti apa. Terus juga biasanya makalahnya saya pengen teman-teman tuh lihatin covernya seperti apa, terus terbitan mana itu harus dibutuhkan juga. Terus ada berapa jilid, ada berapa hadis yang ada di Sahih Bukhari, dan selanjutnya. Oke ya, ini bisa langsung di-download kalau mau di-download langsung, ada di sini. Oke, saya balik lagi ke sini. Kalau kita lihat cetakannya Mustafa Dipo seperti apa. Ibu, punten Ya. dari tadi share-nya nggak gerak, Bu. Tetap begitu. Iya, Ibu. Oke, dari kapan itu? Dari yang ngejelasin soal Sahih tadi, Bu, Sahih Bukhari. Jadi belum kebuka ininya ya? Sebentar. Iya. Nanti kalau misalnya ada nggak sesuai atau apa, langsung ini ya, langsung ini ya, ngobrol ke saya gitu. Ini sudah kelihatan belum? Sudah, Ibu. Udah, Ibu, alhamdulillah. Oke. Ini website yang ini udah kelihatan. Apa sih? Sudah, Ibu. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, jadi ini ya, teman-teman bisa download kitabnya di sini. Nah, dilihat. Yang lain ada, yang lain bisa cari sendiri lah, pokoknya nanti bisa dicek-cek ya habis selesai. Ya karena kan yang buat orang Indonesia, susah gitu Mbak. Nah,
referensi. Referensi saya harapkan teman-teman tidak mengambil dari artikel. Jadi semua diambil dari Scholar. Maksudnya ngambil artikel ini ya. Sudah ada belum? Tidak ada apa-apa, Ibu. Tidak ada apa-apa maksudnya apa? Belum ada Ibu. Belum ada Ibu, sekalinya Ibu. Share screen-nya. Oke. Sudah belum? Masih loading Ibu. Masih loading, Ibu. Udah nih, udah. Tunggu ya. Udah. Oke. Jadi artikel untuk sumber penulisan makalah itu misalnya ngambil dari website apa gitu. Nah, itu kan jangan gitu, jangan, karena kita nggak tahu siapa penulisnya ya kan. Jadi saya pengen teman-teman tuh ngambil saya dari Scholar. Yang jelas nanti bisalah ngambil nyari referensi. Oh, ini juga ada kitab di Google Books, bisa dibaca. Nah, kalau untuk penulisan makalahnya, saya harapkan sumbernya jelas. Sumbernya, oke, contohnya kayak gini nih. Ini tinggal di-download nanti jadi sumbernya itu dari jurnal atau dari buku, bukan dari website, dari internet. Oke. Saya sih pengen kalau misalnya teman-teman ini bisa mengumpulkan makalahnya itu dari awal, jadi nanti bisa saya koreksi gitu. Jadi bukan sebelum presentasi besoknya terus baru sekarang. Kalau itu diselesaikan sekarang, maksudnya kita sepakati, kita misalnya makalah itu semuanya dikumpulkan sekitar misalnya nih tanggal 4 Februari misalnya gitu kan. Nanti kita sepakati aja tanggalnya mau kapan. Nah, nanti saya koreksi. Jadi yang kira-kira nggak cocok atau yang kira-kira sumbernya kurang pas nanti saya masukin. Jadi pas presentasi itu sudah bagus, nanti teman-teman bisa kumpulkan makalah-makalah yang sudah saya koreksi ini satu. Nah, ini adalah buku kajian kitab hadis karyanya 4E. Bisa di parafrase, kalau taruh di
kalau dikit ya berarti ditaruh di dalam di dalam tanda kutip gitu kan. Jadi ini ada caranya. Kalau teman-teman nanti saya kirim ini ya, mulai dari halaman 24 itu kutipannya itu nggak boleh melebihi atas halaman dan seterusnya itu ada di sana. Kemudian ada lagi yang mau saya lihat untuk penulisan nama-nama Arab. Nama kitab, nama orang dalam bahasa Arab, nama gurunya yang Bukhari siapa aja, nama orang tuanya. Nah, itu ada caranya menuliskan. Misalnya kalau Al-Bukhari berarti kha-nya seperti ini. Nah, kalau misalnya panjang atau ini berarti harus pakai tanda di atasnya. Gimana cara mencari kayak misalnya Al-Bukhari gitu kan. Nah, misalnya kalau saya tulis di sini ada di simbol. Jadi, nah kenapa ada simbol-simbol seperti ini? Jadi kita biar nggak salah. Jadi kalau Al-Bukhari tulisan Latinnya, transliterasinya itu seperti ini, berarti Arabnya kita tahu bahwa kan Arabnya seperti ini. Ada ya-nya, ada matnya, ada alifnya, kemudian ada ya-nya. Jadi nah ini untuk menunjukkan bahwa dia tuh harokatnya panjang gitu kan. Nah, seperti ini. Jadi kenapa penting? Karena supaya kita nggak salah panggil nama orang. Nggak salah juga nulis nama aslinya seperti apa. Itu faedah daripada transliterasi seperti itu. Nah, nanti bisa teman-teman cari di simbol. Kalau mau simbolnya itu di sini, nanti dicek di semua karakter spesial ini. Nah, tinggal di insert aja. Itu cara masukin ya misalnya kalau Al-Muwatta ya kan, Al-Muwatta kan tulisannya seperti ini. Jadi tinggal kita tulis kalau to itu kan pakai T yang ada garisnya. Karena dia itu dua tasdid, maka dua T-nya seperti ini nulisnya. Jadi biar pas antara Arabnya dan Latinnya seperti ini biar pas. Oke, ini teknis ya, nanti bisa dilihat sendiri ada di sini. Ada di halaman 49. Jadi dari halaman 23 tadi itu sampai halaman 52. Nah, ini adalah pedoman kita. Nah, ini Al-Quran, Al-Qiyas seperti ini nulisnya. Oke, itu tadi kita sudah ngomongin cara penulisan. Terus kemudian sumbernya harus dari artikel atau jurnal atau buku, tidak boleh ngambil misalnya dari website apa. Jadi kalau misalnya teman-teman mana saya ini tulis aja di Google terus nanti keluar Sahih Bukhari ada artikel, itu nggak bisa, harus cari PDF-nya di Google Scholar, harus cari artikelnya. Selanjutnya udah sih cukup, kayaknya cuman itu aja dulu dari saya. Teman bisa nanya punya pertanyaan atau terkait bagian kelompok dan sebagainya, silakan. Kalau ada yang mau tanyakan boleh.
ya. Ini kan baru perkenalan, jadi cukup segitu aja mungkin dari saya. Ibu, bagian Ya. kelompoknya Ibu yang nentuin atau dari kami? Langsung aja dibagi sendiri ya. Ya, Ibu. Dibagi sendiri. Kan biasanya udah, kan setiap mata kuliah kan ada ininya, ada apa? Ada makalahnya itu kan sudah milih sendiri-sendiri gitu kan, sudah silakan aja diatur sendiri sama kelompoknya, sama kosmanya, penanggung jawabnya. Dianya boleh dibagi sendiri. Nah, nanti saya dikasih tahu kapan teman-teman kira-kira bisa mengumpulkan makalah. Nggak usah yang sempurna banget. Jadi sekitar 70% jadi. Nah, nanti saya lihatin, oh ini kurang di sini, kurang di sini. Yang penting makalahnya itu kan sesuai ini ya, sesuai di KPS-nya. Oh, sorry. Tadi. Nah, ini kalau semester kedua ini tinggal pokok bahasanya diisi, sejarah kodifikasinya seperti apa. Terus yang kedua misalnya, jadi biografinya, nama beliau, kepribadiannya, terus bagaimana madhabnya, rihala ilmiah, perjalanan beliau mencari ilmu seperti apa, gurunya siapa, muridnya, karyanya seperti apa, nanti itu disebutkan. Selanjutnya kitabnya, latar belakang penyusunan seperti apa, kenapa namanya seperti itu, isinya ada berapa banyak, kemudian metodenya seperti apa. Oke, ini sudah ada ya di KPS, jadi tinggal diikutin aja, bagaimana penulisannya nanti. Yang penting bagi saya itu cara menulisnya bagus, sesuai artikel ilmiah seperti apa, kemudian ngambilnya tidak boleh dari internet langsung, maksudnya dari artikel kayak adalah banyak kan biasanya artikel-artikel keislaman di internet, jangan, ngambilnya dari jurnal atau dari buku. Terus nanti disebut dijelaskan juga, nggak disebutkan di sini tapi dijelaskan juga apakah kitabnya ini sudah ada terjemahannya bahasa Indonesia. Terus kemudian cari covernya seperti apa, covernya bisa dicaran gitu, gampang bentuk covernya di sini. Di sini tadi itu kan bisa dilihat ya di depannya covernya seperti apa, terbitannya siapa. Oke, itu ya terkait penulisannya. Apalagi yang mau ditanyakan, silakan. (12.43) sekarang. Gimana teman-teman? Ibu, izin bertanya, Ya. Pengumpulan tugasnya itu di mana ya, Bu? Di Google Oh Drive? iya, baru itu saya. Teman-teman punya drive kan? Biasanya kalau setiap kelas itu ada drive kelasnya. Iya, ada, Ibu. Ya, nanti saya dikasih link aja ke drive itu. Jadi teman-teman kumpulin di drive. Nanti dikasih folder sendiri, makalah KH gitu ya, makalah kajian kitab hadis. Nanti kalau udah ada di situ, nanti saya dikasih linknya biar saya download. Nanti saya koreksi terus saya balikin lagi ke teman-teman. Ini kurang ini sudah bagus. Nah, seperti itu. Oke, nanti disepakati aja kapan tanggal kira-kira bisa diselesaikan bareng. Jadi misalnya 2 minggu setelah sekarang atau kapan gitu, sepakati aja ya. Ya, baik. Jadi saya harapkan teman-teman, sama-sama. Teman-teman, saya harapkan aktif di kelas juga ya, bertanya, kemudian kan nanti ada sesi tanya jawab itu bisa saling diskusi. Jadi terus
Silakan bisa japri saya kalau butuh referensi, silakan. Kalau kurang ada yang dipahami juga nanti bisa tanya langsung ke saya, boleh. Oke, masih ada lagi? Ibu, punten lanjut bertanya di personal kontak nanti boleh kan ya, Bu? Boleh. Baik, terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Yo, masih ada lagi? Kalau sudah nggak ada, mungkin cukup ya. Cukup karena ini sudah masih baru perkenalan, baru kontrak belajar. Ini masih perkenalan materi. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Bisa dibaca lagi. Nanti saya kirimkan linknya dan pedoman skripsinya di grup. Ingatkan kalau saya lupa. Oke ya. Terima kasih teman-teman 4E. Semangat belajarnya. Data lagi niat belajarnya. Di niat niatnya diulang terus diluruskan lagi niatnya, kemudian semangatnya semoga dengan kajian kitab hadis ini kita bisa teman-teman bisa menimbal lebih dalam mengenai hadis-hadis Nabi. Jadi kita tahu sumbernya dari mana. Jadi kita tahu bagaimana para ulama itu rihlah atau bepergian dalam mencari hadis. Nah, ini sebagai penyemangat kita untuk terus belajar. Oke, itu mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Nanti absensinya dikirim ke saya di grup aja. Siapa yang nggak masuk gitu ya. Iya, baik Ibu. Oke.